Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ripmah, channel yang bahas sejarah, budaya, dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sejarah gelar haji di Indonesia. Setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji, terutama wukuf di Padang Arafah, para jemaah resmi menjadi haji atau hajjah. Namun, gelar haji ini hanya populer dan akrab di Indonesia. Pemberian gelar haji ini memang tergolong unik karena hanya ada di tanah air. Di luar negeri seperti di Arab Saudi dan negara muslim lainnya jarang digunakan. Ibadah haji merupakan hal yang istimewa di Indonesia. Selain butuh biaya besar, menunaikan ibadah haji butuh pengorbanan. Bahkan ada yang harus menabung dan rela menunggu bertahun-tahun baru bisa berangkat haji. Gelar haji berbeda dengan julukan ulama yang merupakan bentuk jamak dari kata alim atau orang yang berilmu. Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 1996, halaman 25. Namun, gelar haji dalam perkembangannya diartikan sebagai orang yang ahli dan alim dalam syariat Islam serta menjadi panutan di tengah masyarakat. Di Indonesia, ulama ini mempunyai sebutan yang berbeda di setiap daerah. Seperti orang Jawa menyebut ulama dengan sebutan kiai, orang Sunda menyebut ulama dengan sebutan ajengan, orang Aceh menyebut ulama dengan sebutan tengku, orang Sumatera Utara Tapanuli menyebut ulama dengan sebutan syekh, orang Minangkabau menyebut ulama dengan sebutan buya, orang Nusa Tenggara dan Kalimantan menyebut ulama dengan sebutan tuan guru. Terkait gelar haji ini, pakar ilmu linguistik Arab lulusan Kairo Mesir, Ustaz Miftah Al-Banjari menjelaskan. Panggilan haji di tanah air ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Secara politis di masa kolonial, ibadah haji memiliki kekuatan politis yang bisa menjadi gerakan politik yang sangat diperhitungkan oleh Belanda. Belanda mengkhawatirkan dampak politis dari ibadah haji, karena orang-orang yang pulang dari ibadah haji diterima sebagai orang suci di Jawa. Karena itulah, para haji diyakini lebih didengar oleh penduduk awam lainnya, sehingga pemerintah Belanda membuat peraturan yang ketat yang berhubungan dengan ibadah haji itu sendiri. Tahun 1859 dibuatlah peraturan baru, yaitu paspor haji gratis. Calon haji harus membuktikan mereka punya biaya pulang, pergi, dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian tahun 1889, Senok Horgronze datang ke Indonesia dan mengkritik tajam kebijakan haji pada tahun 1859. Penjelasan dari Ustaz Miftah yang juga motivator dan penulis buku-buku Islam. Kata Ustaz Miftah, Senok berpendapat bahwa jemaah haji yang datang dari Mekah tidak perlu dikhawatirkan karena kecil sekali kemungkinannya dipengaruhi ide pan-Islam. Akhirnya, perubahan kembali dilakukan pada tahun 1902, yaitu ketentuan tentang ujian dalam pemakaian gelar dan pakaian haji dihapuskan. Hanya pengawasan terhadap para haji yang diperketat. Dari kronologi sejarahnya, sesungguhnya sebutan haji pada awalnya bagian dari taktik dan strategi kolonial memberikan atribut politik bagi orang muslim yang datang dari Mekah untuk dibatasi pergerakan politisnya melawan penjajahan. Jelas Ustaz Miftah. Sementara itu, arkeolog Islam Nusantara Agus Sunyanto menyatakan, gelar haji mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1916. Beliau menjelaskan, kenapa dulu tidak ada haji di Penogoro, Kiai Haji Mojo, padahal mereka sudah haji. Dahulu kiai-kiai enggak ada gelar haji, itu ibadah. Sejarahnya gelar haji dimulai dari perlawanan umat Islam terhadap kolonial. Setiap adab pemberontakan selalu dipelopori oleh guru torokoh, haji, ulama, dan pesantren.
Tiga unsur itu yang jadi biang kerok pemberontakan company sampai membuat company kewalahan. Papar Sunyanto seperti dikutip dari NU Online. Agus yang juga penulis buku Atlas Wali Songo itu menambahkan, para kolonialis sampai kebingungan karena setiap warga pribumi pulang dari tanah suci selalu terjadi pemberontakan. Tidak ada pemberontakan yang tidak melibatkan haji, terutama Kiai Haji dan pesantren-pesantren itu. Jelasnya, untuk memudahkan pengawasan, pada tahun 1916 Belanda mengeluarkan keputusan ordonasi haji, yaitu setiap orang yang pulang dari ibadah haji wajib menggunakan gelar haji. Seiring berjalannya waktu, sebutan gelar haji itu semakin populer di tengah umat Islam tanah air. Alhasil, cara turun-temurun hingga kini panggilan haji menjadi akrab di Indonesia, bahkan menular ke negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand bagian selatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.